Selamat malam Ibu Nina, selamat datang di acara wawancara khusus saya tentang wawasan Nusantara. Izinkan saya untuk menanyakan apa sebenarnya bedanya antara wawasan Nusantara sebagai konsep kebangsaan dengan wawasan Nusantara dalam konteks geopolitik. Selamat malam juga Syifa, dan terima kasih banyak telah mengundang saya untuk berbagi pemikiran di sini. Sangat baik pertanyaan pertama Anda itu, karena banyak orang masih menganggap kedua hal ini sama saja. Sebenarnya, wawasan Nusantara sebagai konsep kebangsaan lebih fokus pada internal, yaitu bagaimana kita menyatukan ribuan pulau dengan keragaman suku, bahasa, dan budaya menjadi satu bangsa yang utuh. Ini adalah fondasi yang dibangun oleh para pendiri bangsa saat merdeka untuk mengatasi risiko pemisahan akibat karakteristik geografis kita yang unik. Sedangkan wawasan Nusantara sebagai geopolitik adalah perluasan dari konsep itu ke tataran luar negeri dan dinamika global, tentang bagaimana kita melihat posisi Indonesia di peta geopolitik dunia, bagaimana kita memanfaatkan keunggulan geografis kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan bagaimana kita membangun hubungan dengan negara lain agar kepentingan nasional bisa terjaga dan bahkan diperluas. Jadi, satu adalah dasar internal, yang lain adalah aplikasi strategisnya di ranah luar negeri. Baik, Ibu menyebutkan keunggulan geografis, bolehkah Ibu menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana karakteristik kepulauan Indonesia menjadi aset dalam geopolitik, bukan malah beban seperti yang dulu dikhawatirkan oleh beberapa pemikir zaman kolonial? Tentu saja, zaman kolonial, banyak pihak melihat kepulauan kita sebagai kesulitan alam yang sulit untuk dikelola dan menyatukan. Tapi para pendiri bangsa kita melihatnya dengan cara yang berbeda-beda. Mereka melihat laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung. Dan dari sisi geopolitik, ini adalah keunggulan besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara daratan. Bayangkan saja, Indonesia terletak di persimpangan dua benua Asia dan Australia, dan dua lautan besar Samudra Hindia dan Pasifik, membuat kita menjadi jalur strategis bagi perdagangan global. Hampir separuh dari perdagangan dunia melalui wilayah perairan kita, termasuk Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Dari segi keamanan, posisi ini membuat kita menjadi penjaga gerbang wawasan Indo-Pasifik. Selain itu, kita memiliki sumber daya alam yang melimpah di darat maupun laut, mulai dari minyak dan gas, tambang emas dan tembaga, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Yang penting bagaimana kita mengelola semua ini menjadi cara yang sesuai dengan semangat wawasan Nusantara, yaitu tidak hanya mengejar keuntungan bagi sebagian wilayah atau kelompok, tapi untuk kesejahteraan seluruh bangsa dan juga berkontribusi pada stabilitas kawasan. Baik Ibu, kalau bicara tentang unsur-unsur wawasan Nusantara yang menjadi dasar geopolitik, apakah hanya unsur geografis dan maritim yang dominan atau ada unsur lain yang juga memiliki peran penting? Tentu tidak hanya itu. Meskipun unsur geografis dan maritim adalah tulang punggungnya, ada beberapa unsur lain yang tidak kalah penting. Pertama, unsur sejarah. Sejarah kita sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh berbagai kekuatan kolonial, kemudian berjuang merdeka dan membangun negara sendiri, memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kedaulatan dan kemerdekaan. Dari sisi geopolitik, sejarah ini juga membuat kita memiliki empati terhadap negara-negara lain yang sedang berjuang untuk menegakkan hak-haknya di dunia internasional. Kedua, unsur budaya. Kebinekaan budaya kita yang luar biasa bukan hanya kekayaan internal, tapi juga menjadi modal geopolitik. Kita bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai negara di dunia karena kita terbiasa dengan perbedaan dan mampu menjembatani perbedaan tersebut. Misalnya, hubungan kita dengan negara-negara ASEAN yang juga memiliki keragaman budaya, atau dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia yang memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan kita. Ketiga, unsur ekonomi. Terima kasih banyak Ibu Nina atas wawasan yang sangat mendalam dan berharga yang telah Ibu bagikan dengan saya hari ini. Semoga pembahasan ini bisa membantu lebih banyak orang memahami pentingnya
tercapainya wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan berkontribusi pada kemajuan bangsa kita. Sama-sama, terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pemikiran di sini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi penerus